Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soleh, pada hari ini ayah akan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, ayah akan menceritakan tentang kisah yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, penguasa negeri Habasyah yang bernama Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, ketika hendak menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengirim burung ababil yang membawa batu panas yang akan dilemparkan kepada pasukan bergajah. Pada akhirnya, seluruh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha seluruhnya mati. Maka dari itu, tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Selanjutnya, ayah akan menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sama dengan kita. Nabi Muhammad mempunyai ayah, mempunyai ibu, mempunyai kakek, juga mempunyai paman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya bernama Abu Thalib, dan ibu yang menyusuinya bernama Halimah Asyadiyah. Selanjutnya, ayah akan menceritakan tentang kisah masa kecilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Pada saat ibunya hamil, ayahnya yang bernama siapa? Ketika berdagang ke negeri Syam dan pada saat akan kembali ke kota Mekah, tengah perjalanan ayahnya sakit dan wafat di kota Yasrib. Setelah Nabi Muhammad lahir, sesuai dengan adat yang berlaku, Nabi Muhammad tidak disusukan oleh ibunya, tapi disusukan oleh orang lain, yaitu oleh Ibu Halimah Asyadiyah selama 2 tahun dan dalam pengasuhannya sampai dengan usia 4 tahun. Setelah berusia 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Dan pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya yang berada di kota Yasrib. Pada saat akan kembali ke kota Mekah, ibunya sakit dan wafat di kota Abwa. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Pada saat menjelang usia 8 tahun, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib wafat dan selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dengan sepenuh hati, pamannya membimbing, mengasuh Nabi Muhammad sehingga menjadi anak yang soleh, jujur dalam berkata, dan sopan dalam bersikap. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Saat hendak singgah di kota Busra, beliau bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Abu Khairah. Beliau berpesan kepada pamannya Nabi Muhammad agar menjaga Nabi Muhammad dengan hati-hati, karena pada diri Nabi Muhammad itu terdapat tanda-tanda kenabian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasulullah pada usia 40 tahun. Sebagai seorang muslim, kita harus dapat meneladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Yang kedua, fatanah, artinya cerdas. Yang ketiga, amanah, artinya dapat dipercaya. Dan yang keempat, tabligh, menyampaikan kebenaran. Atas kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapat gelar Amin.
kita akhiri sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.